Halo, di sini aku akan menjelaskan terkait BUMN. BUMN merupakan pilar utama ekonomi dengan aset mencapai kurang lebih 9.000 triliun dengan 53% PDM. Dan visi Super Holding Danantara diluncurkan 24 Februari 2025 sebagai gabungan Sovereign Wealth Fund SWF dan Super Holding. Dan di sini juga dijelasin tentang fitur dan model lama Danantara. Fiturnya itu otoritas dan model lamanya itu Kementerian BUMN. Dan antaranya adalah Badan Investasi Mandiri. Terus di sini juga dijelasin terkait dengan laba. Laba sektor dividen langsung dan reinvestasi strategis. Terus investasi di mana administrasi birokratis dan Temasek yang juga terdapat dari Singapura itu. Terus ada risiko yuridis, di mana risiko yuridis adalah sentralisasi kompensasi kekuasaan pada satu lembaga investasi. Yang selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan artinya yaitu pembatasan peran BPK dan KPK memicu risiko moralnya gitu. Terus ada transparansi, di mana transparansi ini berarti artinya keterbukaan, ketentuan informasi publik yang masih terbatas. Terus adanya juga big ham atau mitigasi. Mitigasi pelajar dari skandal 1 MDB menekankan perlunya yang pertama adanya independensi profesionalisme ketat. Yang kedua, adanya akuntabilitas publik setara Norwegia atau Temasek itu yang ada di Singapura. Yang selanjutnya adalah audit eksternal yang transparan. Selanjutnya yaitu tantangan struktural. Di mana tantangan struktural pada dan antara ini ya ini investasi akibat pengelolaan terpergarmentasi dan adanya intervensi politik, terus adanya absensi strategis reinvestasi jangka panjang dan kelemahannya GCC dan transparansi fisikal. Terima kasih. Selanjutnya kita ke gambaran BUMN. BUMN merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN berperan dalam mendukung pembangunan nasional dan juga pelayanan publik pada sektor strategis seperti energi, transportasi, perbankan, dan juga infrastruktur. Pemerintah melakukan reformasi tata kelola BUMN melalui pembentukan Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara. Danantara dibentuk untuk mengintegrasikan pengelolaan aset dan investasi BUMN agar lebih efektif, profesional, dan mampu meningkatkan daya saing global. Untuk model pengelolaan ini mengacu pada Temasek Holdings yang ada di Singapura dan juga Khazanah Nasional Berhad di Malaysia. Selanjutnya kita ada ke permasalahan yang ada di BUMN, yang dimana tata kelola BUMN dinilai belum efektif karena birokrasinya yang panjang dan koordinasi BUMN yang belum optimal. BUMN menghadapi dilema antara mengejar keuntungan dan juga menjalankan pelayanan publik. Pengawasan dan transparansi pengelolaan aset negara juga dinilai masih belum cukup untuk maksimal, serta terdapat potensi intervensi politik dan juga konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN dan juga Danantara. Ketidaksinkronan regulasi terkait keuangan negara dan juga aset BUMN ini menimbulkan ketidakjelasan hukum dalam pengelolaan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada bagian reformasi dan restrukturisasi BUMN. Nah, di sini tuh BUMN dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, profesionalisme dan daya saing BUMN. Selanjutnya, pemerintah membentuk Danantara sebagai super holding dan pengelola investasi BUMN. Keuntungan BUMN juga tidak hanya masuk kepada APBD, tetapi juga diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha. Reformasi juga bertujuan untuk menciptakan pengelolaan aset yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Nah, dengan sistem baru, BUMN diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian ada peran Danantara dalam pengelolaan BUMN. Nah, Daya Agargatan Nusantara atau Danantara itu dibentuk Presiden Prabowo Subianto sebagai lembaga pengelolaan investasi negara berbasis model sovereign wealth fund. Danantara juga mengelola aset sekitar 900 miliar dolar atau 14.665 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan ekonomi digital. Nah, Danantara itu mengelola dividen, holding operasional, holding investasi, dan holding BUMN secara terintegrasi. Nah, berbeda dengan Indonesia Investment Authority, jadi sebelumnya Indonesia itu punya 5 yang berada di bawah Menteri Keuangan, dan Danantara itu bertanggung jawab langsung dengan Presiden. Danantara melakukan prinsip hands-on ownership dan hands-on management. Pemerintah itu aktif mengawasi strategis BUMN, manajemen BUMN itu tetap profesional dan independen. Kemudian Danantara juga memiliki kewenangan dan strukturisasi BUMN seperti pajak, akuisisi, konsolidasi, dan pengaturan dividen. Nah, Danantara itu tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas pada produk juga, karena dia juga public service obligation atau PSO. Nah, selanjutnya untuk kinerja awal itu target laba kolektif BUMN 2026 350 sampai 360 triliun, naik dari 280 triliun pada 2024 dengan target ROA BUMN 7%, efisiensi operasional diperkirakan meningkat hingga 4 kali lipat. Nah, fokusnya ini pada hilirisasi nasional melalui 18 proyek strategis sektor energi, minerba, pertanian, dan kelautan. Nah, jadi ada 4 sektor ya teman-teman. Total investasi di 2025 itu mencapai 584,1 triliun. Kemudian transparansi dan pengawasan, jadi Danantara ini diwajibkan untuk mengisi laporan tahunan yang diaudit auditor independen. Nah, pengawasan ini melibatkan Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Mereka wajib membuka portal transparansi dan menyatakan laporan itu berkala secara DPR. Jadi masyarakat juga harus tahu karena seharusnya bisa diakses secara publik. Kemudian teman-teman, hingga memasuki bulan kelima tahun 2026, Danantara itu belum mempublikasikan laporan tahun anggaran 2025. Padahal sesuai ketentuan laporan tersebut wajib disampaikan maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu akhir Februari 2026. Sebagai pelayanan publik yang dibiayai APBN, Danantara wajib menyampaikan laporan kinerja dan keuangan yang memuat capaian penggunaan anggaran serta laporan anggaran. Kemudian kewajiban
ini juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 mewajibkan kepada maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dapat disatukan sanksi administratif. Nah, keterlambatan ini juga dinilai berpotensi melanggar peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 dan pembentukan RB nomor 53 tahun 2014. Yang selanjutnya ada aspek hukum dan tata kelola. Nah, aspek hukum dan tata kelola ini ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah landasan hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang dimana ini disahkan DPR pada tanggal 4 Februari 2025, yang juga menjadi payung hukum perubahan pengelolaan BUMN. Nah, fungsi strategisnya ini untuk menetapkan Danantara sebagai pengelola investasi nasional yang mandiri. Nah, undang-undang ini bertujuan untuk transformasi BUMN menuju manajemen investasi kelas dunia. Yang kedua itu ada tata kelola organisasi. Yang dimana ini ada PP nomor 10 tahun 2025 yang berfokus untuk mengatur struktur organisasi dan mekanisme kerja BP Danantara. Prinsip tata kelolanya itu untuk menekankan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi birokrasi. Nah, pemisahan perannya itu untuk memperjelas batasan kewenangan antara Kementerian Teknis dengan Badan Pengelola. Nah, output yang ada di PP ini adalah menciptakan kepastian hukum dalam operasional investasi sehari-hari. Nah, yang ketiga ada struktur pelaksana dan pengawas, yaitu ada Kepres nomor 30 tahun 2025. Nah, ini tuh untuk legalitas pengangkatan jajaran pimpinan Danantara. Nah, di sini ada komponen strukturnya itu ada 2. Yang pertama itu ada Dewan Pengawas yang menjalankan fungsi kontrol dan arahan strategis. Yang kedua itu ada Badan Pelaksana yang mengeksekusi kebijakan investasi dan manajerial. Nah, urgensi dari Kepres ini adalah untuk memberikan legitimasi bagi personel yang dimana untuk melakukan kerjasama investasi domestik maupun global. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi dan risiko dari Danantara sendiri. Jadi pembentukan BPI Danantara ini jadi langkah pemerintah buat memperkuat pengelolaan aset dan investasi BUMN biar lebih terintegrasi, profesional, dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran Danantara juga diharapin bisa meningkatkan nilai aset BUMN dan ngedorong pembangunan melalui investasi yang strategis. Tapi keberadaan Danantara ini juga justru mempunyai beberapa implikasi dan risiko. Salah satunya itu adalah perubahan pengelolaan dividen BUMN yang sebelumnya tuh masuk ke kas negara, tapi sekarang sebagian dipakai lagi buat investasi dan restrukturisasi perusahaan. Jadi kebijakan ini tuh dinilai bisa ngasih manfaat jangka panjang, walaupun punya potensi mengurangi penerimaan negara dalam jangka pendek. Selain itu juga terhadap resiko moral hajat, penggunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan juga intervensi politik, karena Danantara juga punya kewenangan yang sangat besar kan dalam mengelola aset negara. Jadi kalau misalkan pengawasannya lemah, hal ini juga bisa memicu keputusan investasi yang nggak tepat, bahkan penyimpangan. Makanya diperlukan pengawasan yang kuat, audit independen, transparansi, laporan keuangan, dan juga penerapan prinsip good governance biar Danantara ini bisa berjalan secara profesional, akuntabel, dan juga benar-benar bisa ngasih manfaat bagi perekonomian nasional. Terima kasih. Selanjutnya next. Cara Danantara tematik holding dan Analysis Development Berhad menunjukkan perbedaan utama dalam tata kelola dan hasil. Danantara memiliki dasar hukum kuat namun masih rentan intervensi politik karena kendali pemerintah yang besar. Temasek justru menjadi contoh sukses karena dikelola secara independen, profesional, dan transparan meskipun tetap dimiliki negara. Sebaliknya, 1MDB menjadi contoh kegagalan akibat lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan lembaga investasi negara lebih ditentukan oleh kualitas governance, transparansi, dan intervensi, bukan sekadar kekuatan hukum atau besarnya aset. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pembentukan Danantara merupakan transformasi strategi menuju model investasi terintegrasi yang berpotensi meningkatkan efisiensi aset negara dan daya saing BUMN. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola. Nah, pembelajaran dari Temasek Holding yang sukses dan One Malaysia Development Berhad yang gagal menunjukkan pentingnya transparansi